ada ilmu yang menarik di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ini bekal hidup kita supaya kita selamat, bahagia di dunia tapi juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, wabtaghi, kata Allah, rauplah, ambillah. Ibtigha itu mengambil, bukan cuman yang besar-besar. Ibtigha itu mengambil sampai yang kecil-kecilnya, yang remah-remahnya kita ambil. Apa yang harus diambil, kata Allah? Fima atakallahu darul akhirah. Ambillah pahala akhirat dari segala sesuatu yang telah aku berikan kepada kamu di dunia, kata Allah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Artinya apa? Kita harus mempunyai kesadaran bahwa semua yang diberikan oleh Allah, apapun itu, takdir yang menurut kita baik, yang tidak baik, yang enak, yang gak enak, usia kita, sehatnya kita, rezeki kita, jabatan kita, sakitnya kita, celakanya kita, semuanya itu potensial untuk akhirat kita. Jadi kalau Allah katakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, artinya semua yang Allah berikan di dunia kepada kita itu potensial untuk kita bisa mendapatkan keuntungan untuk di akhirat. Teman-teman sekalian, ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa kalau kita mau seperti ini. Yang pertama, kita harus menyadari dulu bahwa segala sesuatu itu diberikan oleh Allah untuk supaya kita bisa selamat di akhirat. Ini harus punya ilmunya. Yang kedua, di ayat ini Allah menyebutkan, tapi ketika kita mengejar akhirat, kita tidak boleh melupakan jatah kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau tidak boleh juga melupakan dunia. Kita ingat apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika ada ada sahabat yang, saya mah nggak mau nikah, Rasul pengen ibadah aja. Nggak boleh, kata Rasul. Saya mah nggak mau batal, pengen saum terus. Enggak. Saya mah nggak mau tidur, pokoknya pengen melek terus, ibadah terus, supaya sepanjang malam ibadah. Enggak, kata Rasul. Kita punya jatah. Nasibah itu ya jatah kita. Tubuh kita punya hak untuk istirahat, punya hak untuk makan, punya hak untuk tidur. Tapi gimana semuanya itu bisa jadi bekal akhirat kita. Gak boleh kita pengen ibadah terus gitu, terus kita melupakan diri kita sendiri. Udah, saya mah gak mau makan, pengen puasa terus biar dapat puasa. Enggak, kata Rasul paling banter sehari sekali. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jatah kita di dunia itu create. Tidurnya jadi ibadah, hubungan suami jadi ibadah, rihlahnya jadi ibadah, healingnya jadi ibadah, makannya jadi ibadah, mandinya jadi ibadah. Itu jatah kita gitu. Itu adalah hak kita untuk menikmati kesenangan dunia. Tapi bagi orang beriman, kesenangan dunia itu harus kita harus kita punya ilmu sehingga kesenangan dunia itu bisa mendapatkan surga, mendapatkan pahala di akhirat. Rumusnya gitu, kita harus explore semuanya supaya kita bisa dapat pahala akhirat, tapi tidak boleh melupakan dunia. Lalu yang ketiga, kata Allah di ayat ini, wa ahsin, maka berbuat baiklah kamu. Ini flow-nya cakep banget ya, Masya Allah teman-teman sekalian. Wa ahsin, kata Allah, dan berbuat baiklah kamu, kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau kita memahami arti kata kama itu apa ya? Kongruen lah gitu ya, sama persis gitu. Mungkin nggak sih manusia melakukan hal yang baik sama persis dengan kebaikan yang sudah dilakukan oleh Allah kepada kita? Nggak mungkin. Kan ini kalau misalnya kita aplikasikan nih, sabar kamu karena Allah sudah bersabar kepadamu. Tapi sabarnya kita sama sabar Allah beda nggak? Pasti beda. Terus kenapa dibilang kama?
Kan nggak mungkin kita bisa melakukan kebaikan sama seperti kebaikan yang telah dilakukan Allah, tuh nggak mungkin. Terus kenapa ada perintah ini? Kalau saya mentadaburinya ya teman-teman, Allah alam, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah dalam mentadaburi ayat ini. Artinya kita disuruh berbuat baik yang plafonnya tuh untouchable, nggak mungkin tercapai oleh kita. Sehingga pada saat kita berbuat baik, kita tidak akan pernah merasa puas, tidak boleh merasa cukup, karena perintah Allah berbuat baik itu bukan berbuat baik seperti standarnya manusia, tapi standar Allah. Plafonnya adalah kebaikan Allah yang gak mungkin tercapai oleh kita. Artinya apa? Berbuat baiklah semaksimal mungkin tanpa rasa puas, tanpa rasa cukup, karena sesungguhnya plafonnya adalah kebaikan Allah. Atau ini ditadaburi oleh saya, berbuat baiklah kamu karena Allah juga udah baik sama kamu. Kalau kita tidak berbuat baik padahal Allah sudah baik sama kita, alangkah naifnya kita. Kalau ada orang nih kita baik-baikin, kita kasih makan, kita biayai sekolahnya, kita terus dia malah mencelakai kita misalnya, kita akan bilang apa? Tuh orang nggak tahu diri banget ya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Jadi ketika kita berbuat baik itu sebagai rasa syukur kita karena Allah telah baik kepada kita. Ketika kita menggunakan harta kita dengan baik sesuai maunya Allah, karena Allah telah berbuat baik kepada kita memberikan harta itu. Ketika kita menggunakan kesehatan dengan baik, itu sebagai bentuk syukur karena Allah sudah memberikan kebaikan itu kepada kita. Yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, kata Allah, setelah disuruh berbuat baik, apa berikutnya? Wala tabghil fasada fil ard. Kamu gak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan apa? Kerusakan terhadap ekosistem, kerusakan terhadap lingkungan, kerusakan terhadap mental orang lain. Ada orang tiba-tiba kita bully, lalu dia jadi down kepercayaannya, kita telah berbuat kerusakan kepada orang itu. Kita buang sampah sembarangan, kita sudah membuat kerusakan kepada lingkungan. Kita melakukan polusi udara, polusi suara, kita sudah membuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ard, kata Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Teman-teman sekalian, 4 rumus ini di dalam hidup, apa tadi? Maksimalkan semua pemberian Allah supaya kita bisa mendapatkan keuntungan di akhirat. Ini kecerdasan orang beriman. Yang kedua, dalam mengejar akhirat itu kita tidak boleh melupakan jatah kesenangan kita di dunia, tapi dengan ilmu dan iman, kesenangan dunia itu buat kita bisa tetap berpahala untuk akhirat. Yang ketiga, kata Allah, berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah semaksimal mungkin, jangan pernah puas, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah sudah merasa tinggi, karena plafonnya adalah kama ahsanallahu ilaika, kebaikan Allah. Yang keempat, kata Allah, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan ternyata closingnya adalah Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Amalkan 4 ayat ini, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, insya Allah. Wallahu a'lam.